lebih fokus hanya kepada dua variabel bebas, dua independen variabelnya. Nah, kemudian juga nanti di dalam analisisnya, dalam analisis regresi linear berganda ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, sehingga nanti akan diperoleh atau didapat perkiraan atau pendugaan atau estimasi yang baik ya dari regresi linear sederhana. Jadi dalam analisis regresi berganda ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga bisa diperoleh prediksi yang lebih baik daripada regresi linear sederhana yang kemarin kita bahas. Nah, di dalam regresi linear berganda ini itu ada modelnya, ya. Ada model dan tentu ada persamaan. Beda ya, ada model dan ada persamaan. Nah, pada modelnya, ini modelnya. Jadi di dalam model regresi berganda itu ada Y ini merupakan prediksinya, perkiraannya, ya. Sedangkan beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya, itu namanya koefisien regresinya. Kemudian X1, X2, dan seterusnya, itu adalah variabel bebasnya. Sedangkan di sini ada E, ini epsilon, ini adalah error term, ada yang menyebutnya disturbance term, atau kesalahan pengganggu, ya. Jadi ini epsilon ini ada yang menyebutnya error term, ada yang menyebutnya disturbance term, atau kesalahan pengganggu. Apa ini E ini? Epsilon ini apa? Ini adalah nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan ini. Jadi sekali lagi, nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam persamaan ini. Maksudnya itu adalah begini. Kalau misalnya Y ini katakanlah produksi padi, misalnya gitu ya. Produksi padi ini ditentukan oleh katakanlah jenis pupuknya di sini, kemudian yang X2-nya katakanlah ditentukan oleh saluran irigasinya. Hanya itu saja. Tetapi kenyataannya di dalam penentuan produksi padi itu kan tidak hanya pupuk sama irigasi saja, ya. Tapi kan ada faktor lain. Faktor lain itu misalnya jenis atau bibitnya. Kemudian ditentukan juga dengan intensitas daripada pengerjaannya, pengelolaan sawahnya. Nah, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi padi. Nah, ini tidak dimasukkan di dalam persamaan itu. Nah, karena tidak dimasukkan, maka ada yang disebut dengan E, kesalahan pengganggu atau disturbance band term ini. Jadi sekali lagi, di dalam modelnya itu ada yang namanya error term, itu adalah nilai-nilai dari variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak diikutsertakan di dalam persamaannya. Sehingga nanti di dalam persamaannya, ini seperti ini persamaannya. Perkiraan dari persamaan estimasi atau regresi linearnya menjadi begini. Y, B0, beta 1, dan seterusnya. Tidak ada E-nya lagi. Kalau dia sudah menjadi sebuah persamaan, nilai E-nya ini sudah nggak ada. Karena di dalam persamaan ini sudah ditentukan variabel bebasnya, X1 dan X2-nya sudah diketahui. Gitu.
Jadi sekali lagi, ada perbedaan antara model regresi berganda dengan persamaan regresi berganda. Kalau persamaan regresi berganda, variabel independen bebas, variabel independennya atau variabel bebasnya itu sudah ditentukan. Dua, misalnya apa tadi yang saya katakan, misalnya ya, persamaannya ini produksi padi, itu variabel bebasnya sudah ditentukan, penggunaan pupuk dengan irigasi, saluran irigasinya saja. Hanya dua. Sedangkan di dalam modelnya E masih ada faktor lain. Itu tadi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi pertama yang ingin saya jelaskan, ada model regresi, dia ditambah E, tapi ada persamaan regresi yang sudah variabel regresnya sudah ditentukan, sudah diketahui. Oke. Nah, di sini dikasih gambaran kalau modelnya, model regresi bergandanya itu ada E-nya, ya, ini. Sedangkan di dalam persamaan regresinya, E-nya sudah nggak ada. Dia sudah sudah ditentukan independennya, variabel independennya sudah ditentukan, X1, X2-nya sudah ditentukan. Nah, kalau persamaan regresi bergandanya sudah ditentukan, kemudian sampel data daripada independen itu, variabel independennya juga sudah ada, maka dia menjadi sebuah regresi, perkiraan regresinya, perkiraan nilai Y-nya, dependennya, nilai terikatnya dengan variabel bebasnya yang sudah diketahui. Itu. Jadi yang ingin disampaikan di sini itu adalah ada model, ada persamaan, kemudian kalau sudah ada sampel datanya, maka dia menjadi persamaan. Sudah bukan model lagi, tapi sudah menjadi persamaan regresi linier berganda, di mana nilai variabel terikatnya, Y-nya, itu sudah menjadi sebuah perkiraan, pendugaan yang bisa ditentukan nilainya. Ya. Jadi berapapun nanti nilai X, nilai variabel bebasnya, nilai variabel terikatnya akan diketahui. Ini teori dasarnya. Kemudian di dalam perhitungannya bisa menggunakan least square kriteria, ya, atau bisa juga nanti menggunakan software, ya, software daripada komputer. Dan sekali lagi di dalam penggunaan software ini kita sudah sepakat, ya, sepakat itu dalam arti kata melalui koordinator ekonometrikanya, kita menggunakan Excel, ya, tidak menggunakan Minitab ataupun yang lainnya, ya. Kita sepakat di dalam perhitungannya nanti, ya, kita menggunakan Excel. Mahasiswa yang baik, ya, ini contoh, ya, bagaimana kalau ada 20 programmer komputer ini, itu diperoleh datanya tentang salary-nya, penggajiannya, yang dikaitkan, ya, yang dikaitkan dengan pengalamannya, lama pengalaman kerjanya, dan tes skornya. Ya. Dapatlah datanya seperti ini. Jadi programmernya itu dia punya salary-nya 24 ini, dengan tes skornya 78, pengalamannya 4 tahun, dan seterusnya. Sampai dengan programmer ini dia punya salary-nya di angka 30, ya. Tes skornya 89,
dengan pengalaman kerjanya 3 tahun. Ini data ini ya, data ini kalau nanti dimasukkan di dalam apa namanya perhitungan software Excel ya, ini modelnya ini dimasukkan dalam modelnya tadi. Ini X1, X2, ini Y-nya, ini salary-nya, X1-nya experience-nya, pengalamannya, X2-nya ini adalah test score-nya, skor tesnya itu ini. Dari input data yang ada, kemudian dimasukkan ke dalam Excel-nya, Excel komputer, maka nilai least square-nya B0, beta 1, B2, dan seterusnya ini akan diketahui. Maka didapatlah data seperti ini. Jadi output daripada persamaan regresinya itu seperti ini. Jadi koefisiennya 3,173, experience-nya 1,4, test score-nya 0,25. Atau ini Y, ini X1, ini X2. Ini Y, Y-nya bukan Y, ini konstantanya ya, bilangannya. Jadi salary-nya itu 3,1 itu koefisiennya, konstantanya, experience-nya itu 1,4 kali, kemudian test score-nya 0,251 kali skornya. Inilah persamaan regresi bergandanya seperti ini. Ya, jadi dengan menggunakan software Excel, maka bisa keluarlah model seperti ini. Persamaannya ini. Nah, dari persamaan ini tentu kita bisa menduga salary-nya, besarnya salary ini kalau pengalaman kerjanya diketahui, skornya juga diketahui. Nah, ini model regresi linear berganda dengan menggunakan Excel. Yang ingin disampaikan bahwa di dalam persamaan regresi berganda ini, ya, dalam persamaan regresi berganda ini, angka 1,4, jadi ini B1-nya 1,404, itu salary-nya akan bertambah 1,404 untuk setiap kenaikan satu satuan daripada experience-nya. Dengan catatan ya, variabel lain ya, skornya tadi konstan. Kemudian yang kedua, ini ya, angka 0,251 ini, angka 0,251 di dalam persamaan regresi ini, itu artinya salary-nya, variabel Y-nya atau variabel dependent-nya itu akan meningkat sebesar 0,251 untuk setiap peningkatan skornya, poin skornya. Tapi dengan catatan variabel lainnya, yakni variabel experience-nya itu konstan atau tetap. Itu artinya dari sini kita bisa sampaikan ya, saya jelaskan lagi di sini. Ini variabel regresi linear, ini persamaannya, persamaan regresinya seperti ini. Kemudian regresi linear berganda dengan dua variabel bebas seperti ini. Tadi sudah dijelaskan, ini variabel terikat, X1, X2 variabel bebas, A1, B1, B2 ini koefisien regresinya. Kemudian plus atau min itu tanda yang menunjukkan arah hubungan antara Y dan X1, X2. Plus itu waktu kita bicara di regresi linear sederhana, plus itu menunjukkan hubungan yang kuat, ya. Sedangkan minus ini menunjukkan hubungan yang melemah. Ya. Jadi sekali lagi, plus minus itu menunjukkan hubungan, arah hubungan yang kuat dan
Nah, di dalam hitungan ini, ya, untuk menghitung nilai A, B1, B2, ya, itu bisa dihitung dengan cara manual ya. Saya katakan cara manual seperti ini, hubungan rumusnya. Ya. Hubungan rumusnya seperti ini. Ya. Jadi A itu didapat dari persamaan ini, dari persamaan linearnya ini. Kalau menghitung A kan berarti Y minus B1X1 minus B2X2. Ini Y barnya dengan hitungan-hitungan seperti ini semua. Sigma X, ya. Y bar ya sigma Y dibagi N, X bar 1, sigma X1 dibagi N, X bar 2, sigma X2 dibagi N. Maka B1, B2-nya bisa dihitung seperti ini. Saya kasih contoh ya. Ini ada contoh ya, suatu penelitian dilakukan terhadap 10 pekerja yang dipilih secara random. Ini outputnya, keluarannya, hasil kerjanya. Ini nilai tes dengan pengalaman kerjanya dia seperti ini. Nah, kalau soal ini dibuat di dalam perhitungan manual, maka dia menjadi seperti ini. Ini Y, X1, X2-nya seperti ini. Kemudian ini Y kuadrat dan seterusnya. Y barnya itu 255 bagi 10. X1 barnya itu 1354 bagi 10. X2 barnya itu ini 53 bagi 10, 5,3 dan seterusnya. Maka didapat perhitungannya seperti ini. Ini perhitungan secara manual ya, nanti kalian bisa lihat, saya share aja. Maka diperoleh B1, B2. Koefisien B1-nya itu 0,212, koefisien B2-nya 1,999. Nah, setelah tahu B1, B2, perhitungannya, maka diperolehlah A-nya. A sama dengan koefisien A, Y barnya 25,5 tadi, ini 25,5. B1-nya itu 0,12. Ini B1-nya 0,12. 0,12. X barnya itu 135,4 minus B2, B2-nya itu ini 1,999. Kemudian X2-nya tadi ini 5,3. Maka didapatlah persamaan regresinya seperti ini. Y sama dengan minus 13,523 ini minusnya. Plus 0,12X1 ini plus 199X2. Ini B1, B2 ya. Artinya tanpa adanya nilai X1 dan X2, artinya X1 dan X2-nya itu 0, maka besar outputnya, keluarannya, itu adalah minus 13,5,29 satuan. Kemudian setiap kenaikan nilai X1 satuan, jadi setiap kenaikan experience ya, pengalaman kerjanya sebesar 1 satuan, dengan nilai X2-nya tetap, ini X2-nya tetap, maka outputnya, keluarannya akan meningkat sebesar 0,2121 satuan. Kemudian yang ketiga, setiap kenaikan pengalaman kerja X2, 1 satuan, artinya 1 tahun misalnya ya, dengan nilai X1 konstan dan positif, maka outputnya akan meningkat sebesar 1,9. Jadi ramalan daripada output itu ya, kalau misalnya X1-nya itu 200, X2-nya 10, jadi
maka Y-nya adalah 48,9. Nah, ini hitungan secara manual. Ya. Dan kalau menggunakan regresi linear berganda, ya, linear berganda dengan Excel, ya, caranya mungkin kalian juga sudah tahu, ya, sudah bisa ya. Susun data dulu, pilih data, kemudian pilih data analis, kemudian pilih regresi, input data, kemudian enter. Maka akan ketemulah hasilnya. Nah, ini yang tadi ya. Ini datanya. Bisa dilihat mahasiswa baik. Beson, bisa kelihatan, Beson? Slide-nya? Iya, Ya. Tapi datanya belum. Ini kelihatan nggak ini, Nak? Masih itu ya Pak ya, PowerPoint ya Pak. Oh ya, masih PowerPoint ya, bukan ini ya, bukan slide yang ini. Yang Excel. Belum, Nggak masih kelihatan? PowerPoint. Masih PowerPoint. Oh gitu. Oke. Berarti nggak saya keluar dia ya. Oke. PowerPoint ya dia ya. Yang Excel-nya nggak muncul ya, Nak ya? Belum muncul, Pak. Mungkin Bapak pas share screen-nya itu Bapak cuma bisa untuk share screen PPT, Pak. Bapak pilihnya PPT aja pas share screen. Kenapa? Gimana? Waktu saya share screen. Bapak milihnya yang PPT aja, Pak. Makanya nggak bisa kelihatan jadinya Excel. Gitu, Coba ya. Bapak di stop share dulu, Pak. Stop share dulu ya. Saya stop share dulu ya. Oke, saya stop share. Kemudian saya buka ini ya. Di share screen lagi, Pak. Udah share screen. Abis itu yang Pak, kalau nggak salah yang paling kiri atas itu ada bacaan screen. Yang itu biasanya bisa semua, Pak. Kelihatan semua nanti. Enter screen ini ya. Enter screen ini ya. Yang screen itu, Pak. Bacaannya. Yang screen ada di sini. Ini screen. Paling kiri atas. Kiri atas. Just what to share ini ya. Gimana, Pak? Nggak mau dia ya. In enter screen nggak mau. Ini udah belum ya? Udah kelihatan? Belum ya? Belum ya. Oke. Bentar. Ini stop share dulu ya. Nah, ini udah bisa, Pak. Bapak tinggal buka Excel-nya aja. Nanti kelihatan. Excel ya? Ini ya? Nah, udah, Kelihatan? Pak. Oh, sudah. Udah ya? Nah, ini dia datanya tadi. Tadi datanya seperti ini. Ya. Datanya seperti ini tadi. Ini data salary-nya. Ini bentar. Ini pengalaman kerja ya. Oh ya, seperti ini. Maka dia ketemunya nanti seperti ini. Nah, ya. Ini dia. Ini tadi persamaannya sama seperti tadi. Minus 13,825, 0,12, 1,99 gitu.
Ini setelah keluar dari Excel ya. Setelah Excel dipakai akan keluar seperti ini modelnya. Dia yang keluar ini. Ini X1, X2-nya di sini. X1, X2, ini intercept-nya, minus 13,8, 0,21, X1, 1,99, X2, seperti ini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga nanti, itu R-square-nya ini ya. Karena dari R-square ini nanti bisa dihitung berapa kontribusi variabel tersebut terhadap nilai Y. Di sini ada di sini. Karena R kuadratnya 0,987 nih, 0,987 ya diambil 3 desimal, maka nilai tes dan pengalaman kerja menentukan besarnya output sebesar 98,7%. Sisanya itu adalah ditentukan oleh faktor lain, gitu ya. Nah, kemudian di sini yang perlu juga diperhatikan, kalau nilai X1 dan X2 adalah 0, ini, X1 dan X2 adalah 0, maka nilai outputnya berkurang 13,825 satuan. Dia berkurang karena minus ya. Kalau dia plus ya berarti bertambah. Artinya hubungannya itu kuat. Kemudian setiap penambahan nilai tes yang pertama, ya, X1, di mana nilai outputnya akan bertambah 0,212 dengan asumsi dengan ketentuan variabel lain X2-nya konstan. Kemudian yang ketiga, setiap penambahan nilai pengalaman kerja 1 tahun, ya, maka ini X2-nya ini pengalaman kerja 1 tahun, maka nilai outputnya akan bertambah 1,99 kali. Dengan anggapan asumsi bahwa variabel yang lain, variabel ini konstan. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi nanti di dalam pembacaan X, dalam pembacaan persamaan regresi dengan menggunakan Excel, ya, maka yang perlu diperhatikan ini. Ya. Gitu. Itu mahasiswa yang baik, jadi yang perlu diperhatikan R-square-nya, kemudian ini persamaan regresinya seperti ini. Ya. Itu saya kembali lagi ke ini. Apa namanya? Ini kelihatan nggak ini? Apa? Lina? Kelihatan, Pak. Yang slide saya ini ya? Di PPT, Pak. Ya, di PPT ya? Iya. Oke. Jadi, saya kembali lagi. Jadi, setelah kalian tadi menggunakan Excel, dan tampaknya memang nanti di dalam UAS, ya, dalam UAS, itu kalian akan dipersilakan pakai Excel ya. Jadi, jangan pakai manual begini ya. Kalau pakai manual gini akan perlu waktu yang lama. Gunakan saja Excel. Saya yakin kalian semua sudah bisa. Kemudian nanti akan ketemu dengan data-data seperti tadi. Mahasiswa yang baik, di dalam regresi linier berganda ini, perlu Bapak jelaskan sedikit bahwa ada asumsi-asumsi dasar di dalam regresi ini. Dalam penggunaan regresi linier berganda ini, asumsi dasar ini dapat menjadikan perkiraan linier berganda itu menjadi tidak bias. Artinya dapat diperoleh regresi linier yang baik. Dengan terpenuhnya asumsi ini, maka hasil yang diperoleh juga akan lebih akurat, lebih baik. Jadi asumsi-asumsi ini menjadi sangat penting di dalam regresi linier berganda, gitu. Intinya seperti itu. Apa asumsi yang pertama? Asumsi yang pertama itu ada yang namanya homoskedastisitas. Apa itu homoskedastisitas? Itu adalah varian dari variabel bebas adalah sama atau konstan untuk setiap nilai tertentu dari variabel bebas tersebut. Atau variabel residunya sama untuk semua pengamatan. Maksudnya itu adalah variabel residu, ya, residu ini, itu artinya nilai kuantitatif
yang tidak dapat dijelaskan oleh model persamaan regresinya. Jadi, kalau kalian perhatikan di dalam persamaan ini, itu ada residu, ada nilai, ya, nilai kuantitatif, ini nilai kuantitatif, yang tidak dapat dijelaskan oleh model persamaan regresi ini. Jadi dia tidak bisa dijelaskan ini nilai apa gitu. Kalau ini jelas kan, ini kan X1, X2 kan jelas. Ya. Kalau X1 itu nilai tes, kalau X2 itu pengalaman kerja. Tapi ini adalah nilai residu, artinya nilai yang tidak dapat dijelaskan dengan model dalam persamaan regresi tersebut. Kalau ditanya detailnya, ini sebenarnya nilai apa sih? Ya ini nilainya macam-macam ya. Kalau ini sebuah output, ya, ini pengalaman kerja, ini nilai tes, ya. Nah, tentu ini nilainya bisa macam-macam. Bisa saja outputnya ini dari nilai kejujuran, nilai kesungguhan, ya, atau ini bisa saja dia merupakan sebuah nilai attitude yang memang baik. Jadi macam-macam. Jadi sama seperti yang tadi saya katakan, kalau ini sebuah produksi pangan, padi, ini adalah nilai katakanlah penggunaan pupuk, ini adalah irigasinya, maka ini kan bisa saja nilai jenis bibitnya, ini dari intensitas pengelolaannya gitu. Jadi ini yang disebut dengan nilai residu. Jadi sekali lagi, nilai residunya ini itu sama untuk semua pengamatan. Jadi nilai ini konstan. Untuk semua pengamatan variabel X1 dan X2 dia selalu tetap. Itu yang pertama. Itu namanya homokedastisitas. Jadi variasi residunya, nilai residunya itu sama untuk semua pengamatan. Atau varian dari variabel bebas adalah sama atau konstan, ya, untuk setiap nilai tertentu dari variabel bebas tersebut. Yang dimaksud itu ya ini tadi, nilai ini. Oke. Lalu yang kedua, ada yang namanya non-autokorelasi. Non-autokorelasi itu tidak ada pengaruh dari variabel dalam modelnya melalui selang waktu atau tidak terjadinya korelasi di antara galat randomnya. Maksudnya begini, non-autokorelasi ini itu adalah unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi dan tidak dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan atau unsur lainnya. Contohnya begini ya, ini saya ambil contoh aja yang gampang. Kalau kita ketahui di dalam deret waktu, misalnya pengamatan tentang GNP, katakanlah indeks harga, kemudian produksi, kesempatan kerja, pengangguran, ya, kan mereka memerlukan siklus waktu ya, selang waktu itu kan ada. Nah, kalau misalnya dalam regresi itu meliputi data deret waktu ini, observasinya yang berurutan tampak saling bergantungan. Jadi misalnya begini, kalau kita ingin melihat GNP-nya, tapi hanya ngambil pada faktor-faktor produksi dan kesempatan kerja saja, misalnya begitu ya. Produksi dan kesempatan kerja saja. Nah, di dalam non-autokorelasi, itu faktor-faktor lainnya seperti pengangguran, indeks harga, ya, atau faktor yang lain yang inflasi dan sebagainya, walaupun mereka berada dalam satu galat randomnya, berada dalam satu kesatuan yang saling terikat,
tapi tidak ada korelasinya di antara garat-garat tersebut. Gitu. Jadi tidak ada korelasi lah. Jadi contoh lain lagi ya non autokorelasi tadi ya, seperti yang gampang produksi pangan padi. Tadi ditentukan oleh jumlah pupuk dan katakanlah dengan produksi padi ditentukan oleh jumlah pupuk dan pengairan misalnya. Nah, di dalam penentuan produksi padi kan ada bibit unggul, ya, jenis bibitnya, ada intensitas kerjanya dan sebagainya. Walaupun itu dalam satu galat yang sama, artinya mempengaruhi produksi padi, tapi itu tidak terjadi korelasi. Itu yang maksudnya seperti itu. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, saya ingin sampaikan non autokorelasi itu misalnya begini. Ini persamaan ini ada pengalaman kerja dan nilai tes, tapi tidak dikaitkan, tidak ada korelasinya dengan faktor yang lainnya, gitu aja. Jadi tidak ada korelasi dengan faktor lain, walaupun sebenarnya faktor lain itu menjadi satu kesatuan di dalam regresi ini, tapi dia tidak ada korelasi. Itu yang disebut dengan non autokorelasi. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang disebut dan non multikolinearitas. Ini artinya variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi tidak terjadi hubungan yang mendekati sempurna. Jadi non multikolinearitas ini itu adalah situasi yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel bebas. Itu multikorelasi. Tapi kalau non multikorelasi artinya tidak terjadi. Artinya situasi yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel bebas tersebut. Artinya kalau di sini ya, ini kalau dia non multikolinearitas artinya tidak terjadi adanya hubungan yang kuat antara variabel yang satu dan variabel yang lain. Jadi dua variabel bebas ini tidak ada satu korelasi yang kuat sekali gitu. Nah, itu yang namanya non multikolinearitas. Jadi tidak ada. Kemudian yang keempat, asumsi ya, anggapan yang keempat terhadap regresi linier berganda itu adalah distribusi kesalahannya, distribusi errornya itu adalah normal. Apa artinya? Artinya bahwa setiap hasil pengukuran, setiap hasil pengambilan sampel itu selalu mengandung unsur errornya. Nah, Bapak ingin sampaikan ada 3 macam error ya di dalam pengambilan sampel ya, atau di dalam sebuah penelitian itu ada 3 macam error. Error yang pertama itu yang namanya spurious error. Artinya kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya apa? Kesalahannya misalnya salah di dalam mengambil metodologinya. Atau salah di dalam membacanya. Atau salah di dalam melihat pembacaan hasil penelitian. Ya. Atau salah di dalam mencatat. Kan bisa saja ya, itu namanya